Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu Democratic Governance dan Collaborative Governance. Nah, yang akan kita bahas di sini itu ada dua pembahasan. Yang pertama democratic governance, yang kedua collaborative governance. Baiklah, langsung saja ke materinya. Kita bahas pengertian dari governance terlebih dahulu. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Sedar Mayanti pada tahun 2003 mengemukakan bahwa terdapat 3 komponen kelembagaan yang membangun konsep governance, yaitu yang pertama state atau pemerintah atau negara, yang kedua private sector yaitu sektor swasta atau dunia usaha, yang ketiga society yaitu masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan berinterrelasi. Democratic governance. Democratic governance adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar, yaitu pertukaran sumber daya, saling ketergantungan, kepercayaan, negosiasi, dan timbal balik. Pertanyaan tentang kebijakan publik sebagiannya bersifat normatif. Proses kebijakan idealnya harus mencerminkan nilai-nilai warga negara. Kedua nilai itu merujuk pada pemerintahan yang demokratis. Demokrasi biasanya diasosiasikan dengan pejabat terpilih yang membuat kebijakan yang kemudian diimplementasikan oleh pegawai negeri. Pegawai negeri bertanggung jawab kepada politisi terpilih yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada publik pemilih. Namun, kebangkitan pasar dan jaringan telah mengganggu jalur akuntabilitas. Ahli teori pilihan rasional terkadang menyarankan pasar setidaknya sama efektifnya dengan institusi demokratis dalam memastikan kontrol rakyat atas hasil. Institusionalis lebih mungkin untuk menyibukkan diri dengan jalur formal dan informal akuntabilitas yang diperlukan untuk mempertahankan perwakilan dan pemerintah yang bertanggung jawab. Kekhawatiran tentang pemerintah yang demokratis pertama kali muncul dalam diskusi tentang pembangunan ekonomi. Para ekonom menjadi percaya bahwa efektivitas reformasi pasar bergantung pada keberadaan lembaga-lembaga politik yang tepat. Dalam beberapa hal, kualitas pemerintahan pada awalnya menjadi topik hangat, bukan karena masalah demokrasi normatif, tetapi karena berdampak pada efisiensi ekonomi, terutama efektivitas bantuan kepada negara-negara berkembang. Badan-badan internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia semakin menjadikan tata pemerintahan yang baik sebagai salah satu kriteria yang menjadi dasar bantuan dan pinjaman mereka. Konsep tata pemerintahan yang baik sejatinya yang pertama negara yang sah dengan mandat demokrasi, administrasi yang efisien dan terbuka, dan penggunaan persaingan dan pasar di sektor swasta dan publik. Yang kedua, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif seperti legislatif yang efektif dengan perwakilan teritorial dan mungkin etno-budaya. Yang ketiga, menekankan supremasi hukum dengan peradilan yang independen, hukum yang didasarkan pada ketidakberpihakan, kesetaraan, dan polisi yang jujur. Layanan publik yang kompeten yang ditandai dengan garis akuntabilitas yang jelas dan pengambilan keputusan yang transparan dan responsif. Yang kelima, sistem politik secara efektif mempromosikan konsensus, menengahi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Yang keenam, masyarakat sipil yang kuat dicirikan oleh kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik. Beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia juga mengaitkan tata kelola yang baik dengan manajemen publik yang baru. Mereka mendorong negara-negara berkembang untuk mereformasi sektor publik mereka dengan memprivatisasi perusahaan publik, mempromosikan pasar yang kompetitif, mengurangi staf, memperkuat anggaran disiplin, dan memanfaatkan organisasi non-pemerintah. Organisasi lain seperti PBB lebih menekankan pada tujuan sosial, termasuk inklusivitas, keadilan, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya adalah collaborative governance, dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi.
Collaborative governance adalah peraturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan non-negara, pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang kolektif, yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik, program atau aset. Definisi ini menekankan 6 kriteria penting. Yang pertama, forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga. Yang kedua, peserta forum termasuk aktor non-negara. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dikonsultasikan oleh badan-badan publik. Yang keempat, forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi. Orasinya adalah tentang kebijakan publik atau manajemen publik. Ansel C. dan Gas A. pada tahun 2007 menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi, berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders, bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Tata kelola kolaboratif muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi kebijakan pemerintah dan biaya tinggi serta politisasi regulasi dan sebagai alternatif pendekatan manajerialisme dan permusuhan. Bidang administrasi publik telah merubah fokus dari birokrasi ke kolaborasi dalam konteks masyarakat jaringan. Administrator publik telah mengaburkan batas antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Meskipun birokrasi masih ada, administrator publik mulai menyadari bahwa lebih banyak potensi dapat dicapai dengan kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi dan kemitraan bukanlah hal baru di dunia politik, namun penggunaan gaya kepemimpinan ini secara lebih luas telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian ini merupakan respon terhadap neoliberalisme dengan fokusnya pada keunggulan ekonomi pasar bebas dan sektor swasta. Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan, di seluruh sektor publik dan swasta, dan dalam pelayanan berbagai kebijakan. Di sini, tata kelola kolaboratif lebih mendalam melibatkan aktor kebijakan potensial dengan meninggalkan struktur kebijakan tradisional. Masyarakat dan komunitas dianggap layak untuk inovasi kebijakan. Komunitas yang seringkali kehilangan hak atau terisolasi dari perdebatan kebijakan didorong untuk berpartisipasi dan dihargai, bahkan dipandang sebagai menambah wawasan diagnostik dan pengobatan kritis. Citizen harus bersama-sama mengembangkan dan mengadopsi kesadaran kolektif terlepas dari identitas, preferensi mereka, dan motivasi. Person hanya akan mengorbankan kepentingan pribadi mereka jika mereka menganggap kolaborasi memiliki prosedural dan substantif legitimasi. Untuk itu, entitas harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang kredibel dan bebas dari manipulasi di belakang layar. Namun, keadilan prosedural saja tidak akan menjamin peserta puas. Kolaboratif juga harus meminta bantuan fasilitatif pemimpin perseorangan yang mengelola hubungan dalam kolaboratif dan menetapkan konteks untuk dialog musyawarah. Yang penting dari tata kelola kolaboratif berdasarkan masalahnya adalah pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan kebijakan. Entitas harus mengintegrasikan dan memprioritaskan fleksibilitas dan inovasi ke dalam pengambilan keputusan apapun. Struktur yang mereka kembangkan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menangani rintangan yang tidak terduga. Yang membedakan tata kelola kolaboratif dari kemitraan pemangku kepentingan lainnya adalah sinergi yang berkembang dari pengambilan keputusan bersama, di mana pemangku kepentingan menemukan cara baru untuk melihat dan menanggapi masalah sosial.
Tata kelola kolaboratif adalah pentingnya pembelajaran dan evaluasi, di mana bentuk pengembangan kebijakan tradisional yang berpusat pada aktor fokus pada mendorong pemangku kepentingan, dukungan dan kepatuhan terhadap serangkaian proposal kebijakan. Kolaboratif governance bertujuan untuk mempromosikan saling pengertian dan konsensus. Keuntungan dari tata kelola kolaboratif yang efektif adalah memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan bersama-sama tentang masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan memungkinkan para pemangku kepentingan ini untuk bekerja sama dan menyepakati solusi. Ini dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan menargetkan masalah dan memberikan tindakan secara lebih efektif. Kerugian dari tata kelola kolaboratif dalam kaitannya dengan masalah yang kompleks adalah bahwa prosesnya memakan waktu, mungkin tidak mencapai kesepakatan tentang solusi, dan instansi pemerintah terkait mungkin tidak mengimplementasikan solusi yang disepakati. Dalam struktur yang kompleks dengan banyak entitas yang bekerja sama, peran individu dapat menjadi tidak jelas dan membingungkan. Beberapa individu bertindak sebagian besar dalam kapasitas pribadi, sementara yang lain mungkin bertindak atas nama lembaga atau organisasi. Kelompok pemangku kepentingan yang kuat mungkin berusaha untuk memanipulasi proses. Pemangku kepentingan juga dapat mulai merasakan kelelahan memangku kepentingan. Perasaan yang mereka rasakan ketika mereka berulang kali dikonsultasikan oleh lembaga yang berbeda tentang masalah yang sama. Dinamika semacam ini bisa memberatkan dan memakan waktu. Isu-isu struktural juga mempengaruhi agenda dan hasil. Struktur terbuka dengan kepemimpinan dan keanggotaan yang longgar memungkinkan banyak peserta mendapatkan akses ke agenda yang berkembang pesat. Mencapai tujuan dalam agenda yang begitu luas menjadi lebih sulit karena semakin banyak pemain yang berjuang untuk menyelesaikan perbedaan dan mengkoordinasikan tindakan. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.